Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kawan-kawan tetap dalam keadaan sehat. Nah, baik. Mungkin langsung saja. Mungkin ini sedikit video presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8 terkait materi deployment diagram pada Star UML. Nah, apa aja sih yang bakalan kita bahas? Nah, ayo kita simak video ini. 1. Node. Representasi fisik dari perangkat, misalnya server, komputer, dan smartphone. Ada juga contoh web server dan database server dengan bersimbol balok kotak 3D yang berfungsi menunjukkan tempat sistem berjalan. Nah, yang kedua, artifak. Representasi file atau hasil akhir dari proses development, misalnya file, jar, text, script, konfigurasi. Ada contoh app, jar, dan config XML yang bersimbol persegi panjang dengan ikon dokumen kecil di kiri atas yang berfungsi menunjukkan apa yang di-deploy ke node. Komponen adalah bagian dari sistem yang merepresentasikan modul atau unit fungsional yang bisa digunakan ulang. Komponen ini berisi kumpulan kode atau fungsi tertentu yang bisa berjalan di dalam node. Analoginya seperti kalau sistem adalah mobil, komponen itu seperti mesin, AC, atau sistem rem. Masing-masing punya peran spesifik, tapi bekerja sama, biar mobil jalannya sempurna. Contohnya seperti kita bikin sistem e-learning, maka komponennya bisa seperti yang pertama komponen autentikasi, yaitu mengurus login, logout mahasiswa dan dosen. Komponen materi yang mengelola upload, download, dan tampilan materi. Kemudian komponen penilaian yang mengelola submit tugas, nilai, dan komentar dosen. Dan juga komponen database konektor yang berkomunikasi dengan database server. Nah, setelah 3 tools tadi, ada satu lagi nih tools yang paling berguna untuk menghubungkan semuanya. Bisa kita bilang tanpa tools ini, program dan node-node yang tadi bisa tidak berfungsi. Apa itu? Yaitu communication pad. Nah, apa itu communication pad? Communication pad itu adalah garis yang menghubungkan antara node ke node. Yang fungsinya itu apa? Untuk jalur orang ini berkomunikasi. Nah, contohnya seperti apa? Jalur antara klien dan juga dengan server itu bisa kita akses dengan HTTP atau TCP/IP. Nah, seperti itu. Fungsinya apa? Fungsinya tadi untuk menunjukkan aliran data antar node. Oke, baik, sedikit penjelasan terkait deployment diagram pada Star UML. Yang mana kami membawa aplikasi itu Duolingo. Nah, pertama itu ada node tadi kita jelaskan. Ini kami mengangkat node itu klien, yang mana di node klien ini berisi artifak yaitu duolingo.exe, dan lanjut dihubungkan dengan communication pad yaitu HTTPS. Nah, setelah dihubungkan ke Duolingo. Duolingo ini mempunyai beberapa komponen dan juga artifak. Yang pertama, artifak itu adalah microservice.zip yang mana berisi komponen-komponen yaitu microservice, komponen utamanya, dan lanjut ada subkomponennya yaitu user service, lector service, dan evaluator service. Oke, user service ini fungsinya sebagai untuk untuk segala hal yang berkaitan dengan user, baik itu dari segi UI UX, baik dari segi login dan logoutnya, baik dari segi grafik yang telah diberikan kepada user, yang mana user ini bisa kita ibaratkan sebagai klien. Lanjut, yang kedua ada lector service. Lector service ini terkait service yang berguna sebagai materi pembelajaran yang diberikan pada aplikasi Duolingo ini. Baik dari video pembelajaran dan juga bahasa-bahasa yang digunakan pada aplikasi tersebut. Lanjut, yaitu yang ketiga yaitu evaluator service. Evaluator service ini berfungsi sebagai penilaian, yang mana penilaian itu pada kuis-kuis yang diberikan di lector service ini, yang mana lector service di aplikasi Duolingo, dan juga sebagai
evaluator untuk pemberian hadiah reward pada aplikasi ini. Nah, semua data yang telah diakses oleh klien disimpan itu ke database yang mana dihubungkan oleh TCP/IP. Yang mana pada database ini, di node database ini ada artifak database.sql dan juga komponen-komponennya itu data user dan juga logger. Nah, itulah akhir dari presentasi kami. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat dan bisa memberikan perspektif baru untuk kalian. Jika ada pertanyaan, pendapat, atau saran, jangan ragu untuk tinggalkan komentar. Jangan lupa like and share, dan juga follow untuk terus mendapatkan informasi menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.